Operasi gabungan TNI berhasil menjerat jaringan besar eksportir senjata gelap yang selama ini memasok persenjataan modern kepada kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Dalam pengungkapan yang dilakukan secara senyap selama beberapa pekan terakhir, tim gabungan dari unsur intelijen, pasukan khusus dan satuan tempur darat TNI menemukan bukti keterlibatan eksportir senjata asal Amerika Serikat yang beroperasi melalui jalur perdagangan ilegal lintas negara di kawasan Pasifik Selatan. Pengungkapan ini bermula dari hasil intersepsi komunikasi antara anggota KKB dengan pihak luar negeri yang mengatur pengiriman senjata berstandar militer melalui jaringan logistik laut. TNI kemudian menggelar operasi pengawasan dan penyamaran di sejumlah titik perbatasan Laut Timur Indonesia hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi satu kapal logistik yang menjadi jalur pengiriman utama senjata selundupan tersebut. Dalam penggerebekan yang berlangsung di perairan timur, pasukan gabungan berhasil mengamankan kontainer berisi senjata otomatis, amunisi berkapasitas tinggi, serta peralatan taktis yang terdaftar sebagai produksi perusahaan senjata asal Amerika. Beberapa dokumen pengiriman yang ditemukan memperkuat dugaan adanya keterlibatan jaringan eksportir resmi yang menyelewengkan sebagian stok persenjataannya ke jalur gelap untuk kepentingan kelompok bersenjata di Papua. Sumber di lingkungan TNI menyebutkan hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa jaringan ini telah beroperasi lebih dari 2 tahun, memanfaatkan celah pengawasan di jalur perairan internasional dan dukungan logistik dari pihak ketiga di wilayah Oseania. Transaksi dilakukan melalui mata uang kripto dan rekening bayangan untuk menyamarkan aliran dana dari kelompok bersenjata di Papua. Keberhasilan operasi ini menjadi salah satu temuan terbesar dalam upaya pemberantasan suplai senjata ilegal di kawasan timur Indonesia. Sejumlah tersangka yang diamankan kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di markas gabungan TNI. Operasi ini disebut masih berlanjut karena TNI kini memburu pihak-pihak yang menjadi penghubung antara eksportir luar negeri dan jaringan lokal penyelundup yang mendistribusikan senjata ke tangan KKB. Hasil penyelidikan gabungan TNI mengungkap bahwa jaringan eksportir senjata gelap yang mendukung KKB di Papua telah membangun sistem distribusi yang sangat rapi dan tersamarkan. Jaringan ini tidak bekerja secara langsung, melainkan menggunakan serangkaian perusahaan cangkang dan agen logistik bayangan yang beroperasi di sejumlah negara Pasifik. Di permukaan, mereka tampak sebagai eksportir alat keamanan sipil dan perlengkapan olahraga menembak. Namun di balik dokumen resmi, terdapat transaksi gelap senjata yang diarahkan ke wilayah konflik di Indonesia bagian timur. Modus utama yang digunakan adalah penyamaran melalui dokumen pengiriman yang disamarkan sebagai peralatan industri atau komponen mesin. Setiap pengiriman dikirim melalui kapal kargo kecil dengan rute berpindah-pindah dan pelabuhan transit di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Dari hasil pemeriksaan, sebagian besar senjata dikirim dalam bentuk terurai atau knockdown dan dirakit ulang di lokasi tersembunyi yang dikelola oleh jaringan lokal di Papua bagian utara. Data yang dikumpulkan oleh intelijen TNI menunjukkan adanya kontak langsung antara perantara di luar negeri dan operator di lapangan melalui jalur komunikasi terenkripsi. Transaksi berlangsung cepat dengan sistem drop point, di mana senjata diturunkan di titik laut tertentu sebelum diambil oleh perahu-perahu kecil yang dikendalikan oleh simpatisan KKB. TNI mencatat bahwa sebagian besar aktivitas tersebut dilakukan pada malam hari untuk menghindari pantauan radar dan patroli udara. Sumber dari Komando Operasi mengatakan penyelidikan mendalam juga mengarah pada dugaan bahwa jaringan ini bukan hanya beroperasi untuk Papua, tetapi juga berpotensi memasok ke kelompok separatis lain di kawasan Asia Tenggara. Hal ini diperkuat oleh pola pembelian senjata dan tipe persenjataan yang serupa, termasuk senapan serbu M4A1, peluncur granat ringan, serta sistem komunikasi militer terenkripsi yang semuanya terdaftar sebagai buatan pabrikan Amerika. TNI kini sedang berkoordinasi dengan otoritas internasional untuk menelusuri asal-muasal legalitas ekspor senjata tersebut. Dugaan awal menunjukkan adanya penyalahgunaan izin ekspor yang dikeluarkan untuk negara ketiga, namun dialihkan ke jalur ilegal dengan bantuan sindikat lintas negara. Dalam perkembangan terbaru, TNI juga telah mengidentifikasi nama beberapa warga asing yang diduga menjadi penghubung langsung antara eksportir Amerika dan jaringan penyelundup di Asia Pasifik. Operasi lanjutan masih terus dilakukan secara tertutup. Tim intelijen kini fokus membongkar struktur organisasi penyelundup di tingkat lokal dan menelusuri arus dana yang mengalir dari hasil perdagangan gelap tersebut yang diyakini turut digunakan untuk mendanai aktivitas bersenjata di wilayah Papua Pegunungan.
Penangkapan terhadap eksportir senjata gelap yang diduga berasal dari Amerika Serikat berlangsung cepat dan terukur. Setelah dilakukan pelacakan lintas negara, tim gabungan TNI yang bekerja sama dengan aparat keamanan dari beberapa negara sahabat akhirnya berhasil mengamankan 3 warga asing dan 2 warga lokal yang berperan sebagai penghubung logistik. Mereka ditangkap di 2 lokasi berbeda, satu di kawasan Pelabuhan Timur Indonesia dan satu lagi di sebuah rumah persembunyian di wilayah pesisir Papua. Dalam penggerebekan tersebut, TNI menyita sejumlah besar dokumen pengiriman, perangkat komunikasi satelit, serta bukti transaksi keuangan dalam bentuk aset digital yang menunjukkan aliran dana langsung dari jaringan luar negeri menuju operator lokal. Dari pemeriksaan awal, para tersangka mengaku telah beroperasi secara rahasia sejak 2023 dengan imbalan komisi besar yang dibayarkan dalam bentuk kripto agar tidak terlacak oleh sistem perbankan. Salah satu dari warga asing yang diamankan disebut memiliki latar belakang sebagai mantan kontraktor militer swasta. Ia berperan penting dalam menyediakan kontak produsen senjata dan mengatur distribusi ke berbagai negara dengan dalih uji coba komersial untuk kepentingan industri keamanan. Dari hasil interogasi awal, TNI mendapatkan informasi penting mengenai jalur pengiriman alternatif yang digunakan, termasuk pelabuhan kecil di luar radar utama yang kerap dipakai untuk aktivitas bongkar muat tanpa izin resmi. Panglima TNI menyampaikan bahwa operasi ini merupakan bukti komitmen penuh aparat pertahanan Indonesia dalam menutup setiap sumber pendanaan dan suplai senjata bagi kelompok separatis di Papua. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat baik di dalam maupun luar negeri akan dihadapkan pada proses hukum sesuai ketentuan nasional dan internasional. Selain proses hukum terhadap para pelaku, TNI juga memperluas penyelidikan terhadap jaringan penerima di wilayah Papua. Beberapa nama yang diduga menjadi penyalur senjata ke kelompok bersenjata kini sudah masuk dalam daftar pencarian. Tim gabungan juga memperkuat pengawasan di sejumlah jalur laut dan udara, terutama di sektor timur yang selama ini menjadi celah masuknya logistik ilegal. Sementara itu, pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengajukan nota diplomatik kepada pemerintah Amerika Serikat untuk meminta klarifikasi terkait dugaan keterlibatan eksportir senjata asal negaranya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya transparansi dan kerjasama internasional dalam memberantas perdagangan senjata ilegal lintas batas. Operasi gabungan TNI ini kini masuk ke tahap penindakan lanjutan dengan fokus pada pembongkaran aset keuangan, jaringan pendukung di luar negeri, serta identifikasi jalur penyelundupan baru yang mungkin masih beroperasi. Sumber intelijen menegaskan bahwa target utama berikutnya adalah menghentikan seluruh rantai suplai senjata ke tangan kelompok kriminal bersenjata, sekaligus memastikan wilayah Papua kembali aman dan bebas dari peredaran senjata ilegal. Operasi gabungan TNI yang berhasil membongkar jaringan eksportir senjata gelap asal Amerika Serikat tidak hanya mengguncang jaringan ilegal di dalam negeri, tetapi juga memicu perhatian internasional. Sejumlah negara mitra di kawasan Asia Pasifik menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Indonesia dalam menindak perdagangan senjata lintas negara yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Keberhasilan ini dinilai sebagai langkah strategis yang memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama pertahanan regional, khususnya dalam hal pengawasan lintas batas dan pemberantasan aktivitas kriminal transnasional. Beberapa lembaga internasional yang bergerak di bidang keamanan global bahkan memuji operasi tersebut sebagai salah satu tindakan paling efektif dalam memutus rantai pasokan senjata ke kelompok separatis di Asia Tenggara. Di dalam negeri, reaksi masyarakat dan pengamat pertahanan juga cukup kuat. Banyak pihak menilai langkah TNI bukan hanya berhasil menekan eskalasi konflik di Papua, tetapi juga memperlihatkan peningkatan kemampuan intelijen dan koordinasi antar matra. Kesuksesan operasi ini menjadi bukti bahwa sistem pengawasan maritim dan udara Indonesia kini jauh lebih adaptif terhadap ancaman non-konvensional, terutama penyelundupan senjata, narkotika, dan aktivitas lintas batas ilegal lainnya. Meski demikian, para analis memperingatkan bahwa keberhasilan ini baru merupakan awal dari upaya panjang menutup seluruh jalur logistik ilegal di wilayah timur. Masih ada potensi sisa jaringan yang beroperasi secara terpisah, memanfaatkan celah perbatasan laut luas yang sulit diawasi secara penuh. Karena itu, TNI bersama Badan Intelijen dan aparat penegak hukum memperluas sistem patroli berbasis sensor maritim, penggunaan drone pengintai, serta peningkatan kapasitas intelijen siber untuk memantau aktivitas komunikasi kelompok penyelundup di ruang digital. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan juga telah mengusulkan kerjasama baru
baru dengan beberapa negara sahabat dalam program pelacakan ekspor senjata strategis Strategic Arms Trace Program untuk memastikan setiap penjualan senjata dari luar negeri tercatat dan dapat ditelusuri hingga ke tujuan akhir. Langkah ini diharapkan dapat menutup celah penyalahgunaan izin ekspor oleh pihak swasta asing yang berpotensi memicu konflik di kawasan. Di tingkat operasional, TNI menegaskan bahwa operasi lanjutan masih akan terus berjalan hingga seluruh jaringan pendukung KKB berhasil diamankan. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan telah menerima mandat untuk memperkuat kehadiran pasukan di titik-titik rawan dan mempertegas jalur pengawasan di seluruh perbatasan Papua. Operasi yang semula dilakukan secara tertutup kini memasuki fase publikasi terbatas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran hukum internasional yang mengancam keamanan nasional. Panglima TNI menegaskan, setiap pihak yang terlibat tanpa memandang asal negaranya akan diproses secara hukum. Kedaulatan negara dan keselamatan rakyat adalah prioritas utama. Dengan demikian, pengungkapan jaringan eksportir senjata gelap ini bukan hanya kemenangan taktis, tetapi juga pesan politik dan militer yang tegas. Indonesia memiliki kemampuan, keberanian, dan komitmen untuk menjaga stabilitas kawasan dari ancaman bersenjata yang bersumber dari luar negeri.